Ikhwani iman, andai kata kita punya amalan, pasti kita berharap amalan kita dari dulu sampai sekarang ada peningkatan. Dan juga kalau bisa menjadi amalan unggulan. Dalam amalan unggulan, Rasul Muhammad SAW telah menandaskan dalam sebuah hadis, khoslatani la syai'un afdalu minhuma al-imanu billah wa tanfa'u lil muslimin. Ada dua perkara yang tidak akan ada yang bisa mengungguli keutamaannya oleh yang lain, yaitu al-imanu billah wa tanfa'u lil muslimin, beriman kepada Allah dan bermanfaat bagi sesama muslim. Kata Rasul Muhammad SAW, ada dua perkara, ada dua amalan di mana kita kalau mengamalkannya, keutamaannya tidak akan ada yang bisa mengungguli oleh keutamaan yang lainnya. Apa itu? Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa iman itu? Al-i'tiqadu biqalbi wa aqraru bilisani wal amalu bil arkan. Iman adalah diikrarkan, diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, diaplikasikan, dipraktekkan dengan amal perbuatan. Apa inti daripada keimanan? Meyakini keberadaan Allah dengan kesempurnaannya, dengan asma-asmanya yang baik, meyakini keberadaan Allah dengan sifat-sifatnya, meyakini keberadaan Allah dengan zatnya yang wajib kita sembah, yang wajib kita beribadah sampai akhir hayat kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai dengan ajal menjemputmu. Itu realisasi, implementasi daripada keimanan. Di samping keimanan tidak ada kalah pentingnya, yaitu wa tanfa'u lil muslimin, saling bermanfaat kepada saudara-saudara muslim. Kenapa bermanfaat kepada saudara-saudara muslim sebagai keutamaan amal di samping iman? Karena ar-rahimu yarhamuhumur rahman, barang siapa yang saling menyayangi kepada saudara-saudara muslim akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman. Saudara-saudara muslim kita dicederai, dicubit, kita merasa sakit. Contoh kecil di Palestina, sampai sekarang hidupnya terlontang-lantung, ibadah tidak khusyuk, dibombardir sama Zionis Israel. Gimana empati kita sebagai saudara sama muslim? Maka sebagian besar muslim di Indonesia, saudara-saudara kita ada yang demo. Itu menandakan bila saudara muslim kita sakit, kita merasakan sakit. Bahkan kemarin baru-baru ini Wakil Menteri Luar Negeri mengunjungi KTT Oki Al-Iryad di Arab. Dia mengatakan Indonesia adalah Palestina. Indonesia adalah Palestina. Pemerintah di sana di KTT Oki memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Itu implementasi negara untuk sesama saudara muslim. Sesama manusia kita juga harus memberi manfaat, berbuat baik. Tidak dibenarkan kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu
yang melalaikan hubungan antar sesama. Dan juga sebaliknya, tidak dibenarkan kita hanya hidup sosial, kemasyarakatan, juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, seorang yang ahli ibadah namanya Abu bin Hasim. Dia itu imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagus, ibadahnya rajin, sholat sunnahnya bagus, bahkan 21 tahun dia tahajud tanpa berhenti. Di situ diceritakan, suatu ketika datanglah malaikat kepadanya, dan kebetulan malaikat itu membawa buku catatan amal-amal manusia yang terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu bin Hasim berkata, sekaligus bertanya kepada malaikat yang datang kepadanya, "Wahai malaikat, apa yang kamu bawa itu?" Jawab malaikat, "Yang saya bawa ini adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hasim percaya diri. Kayaknya saya ini ada di catatan orang yang baik, dicintai oleh Allah. Karena apa? Iman saya bagus, ibadah saya bagus, bahkan 21 tahun saya istiqomah dalam tahajud. Terbesitlah Abu bin Hasim ingin meminjam buku itu. "Wahai malaikat, bolehkah aku meminjam buku yang kamu bawa? Aku lihat-lihat." "Silakan, tafadhol." Begitu Abu bin Hasim meminjamkan buku, dibukalah dari halaman 1, nomor 1, lembar demi lembar dibuka. Dari nomor pertama sampai akhir buku itu, ternyata nama Abu bin Hasim tidak ada catatan orang-orang yang baik yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu tersentak Abu bin Hasim, sekaligus bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa saya tidak ada di buku catatan Allah, orang yang disenangi oleh Allah?" Jawab malaikat sangat sederhana, "Wahai Abu bin Hasim, kenapa kamu tidak ada di catatan Allah, orang yang dicintai oleh Allah? Karena kamu seorang yang egois. Kamu hanya mementingkan diri kamu sendiri. Kamu hanya beriman kepada Allah sendiri, ibadah sendiri. Akan tetapi tetangga kamu kelaparan, tidak kamu bantu. Tetangga kamu sakit, tidak kamu tengok. Kamu egois, tidak bermanfaat kepada sesama. Walaupun ibadahmu bagus, imanmu kuat, kamu tidak termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka benarlah kata sahabat Umar, bila mana kamu sudah mempelajari ilmu agama dengan baik, maka jangan lupalah belajarlah ilmu sosial. Tujuannya apa? Bisa bermanfaat kepada yang lain dan juga bisa menghargai antar sesama. Begitulah perkataan sahabat Umar. Mudah-mudahan ikhwani iman, hidup kita di dunia ini, satu, ada kredibilitas, ada amalan yang istiqomah, amalan itu bisa kita unggulkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di buku catatan Allah kita disenangi oleh Allah, yaitu iman kepada Allah dan juga bermanfaat kepada sesama. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah di mana dia bermanfaat kepada sesama. Insya Allah.